Marah besar. Presiden Indonesia Prabowo Subianto malu dengan kekalahan telak lawan Australia. Padahal semua sudah diupayakan. PSSI dikritik habis-habisan. Tagar Kluivert out trending di Twitter. Kalah telak lawan Australia. Pemain Bahrain ejek timnas masih di bawah mereka. Sindir soal kemenangan mereka saat di kandang Aussie dulu. Bahrain, aduh kasihan. Kami aja bisa menang loh di sana. Mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Pelatih Australia mengaku sengaja main menunggu lawan Indonesia dan manfaatkan celah. Tony Popovic, pemain mereka mewah, tapi kami punya pengalaman. Hasil memalukan baru saja didapat oleh timnas Indonesia di Sydney, Australia tadi. Hasil pertandingan itu berakhir dengan kekalahan telak Indonesia 1-5 dari Australia. Banyak yang bahkan shock, kaget dan mungkin tak habis pikir, kenapa bisa dibantai begini? Padahal di awal-awal menit babak pertama permainan Indonesia tampak klop, menjanjikan dan bahkan menguasai ball possession. Lebih menariknya, Indonesia sempat mendapatkan peluang dari sundulan kepala Jai Itzes, tapi sayang sundulannya masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Australia. Selepas itu, Indonesia bahkan mendapatkan keuntungan besar untuk pertama unggul. Usai Rafael Struijk dianggap dilanggar di dalam kotak, alhasil wasit menunjuk titik putih. Tapi sayang, eksekusi dari Kevin Dix gagal, dan sepakannya hanya mengenai tiang kanan gawang. Setelah itu, penampilan Indonesia nampak perlahan mulai drop, dan imbasnya Indonesia harus mendapat kerugian. Saat itu ada sebuah insiden di dalam kotak, yang menurut wasit ada pelanggaran. Usai cek dan review VAR, alhasil Nathan dianggap melakukan tarikan kepada pemain Australia. Australia dikasih hadiah penalti dan gol. Sejak saat itu Indonesia semakin drop. Bahkan 2 menit berselang lagi-lagi pemain Indonesia melakukan blunder. Kali ini giliran Tom Haye, yang sekilas memang nampak bermaksud untuk memberikan back pass ke Marten Pas. Tapi karena back pass-nya terlalu jauh, bola yang dioper tak sampai dan bisa dikejar oleh pemain Australia. Alhasil, peluang itu pun kembali dikonversikan jadi gol. Selepas itu semakin drop, sampai pertandingan selesai. Melihat hasil itu, tentu tidak ada yang expect sama sekali kalau Indonesia akan dibantai. Yaps, ini sudah dibantai loh ceritanya. Karena kita bukan dengan skor 2-0 atau 3-0, tapi 5-1. Ini sekaligus menjadi kekalahan paling besar timnas Indonesia sepanjang round 3 babak kualifikasi Piala Dunia ini. Kalau di round 2 juga pernah sih. Saat itu Indonesia dibantai Irak di Basra dengan skor yang sama. Dengan hasil ini, tentu pasti banyak orang yang akan kesal, marah dan bahkan tidak bisa berkata-kata. Padahal ya ekspektasi publik sudah tinggi, ya minimal gak kalah alias imbang. Walaupun memang banyak yang berekspektasi kalau Indonesia akan menang. Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia tentu menjadi salah satu yang jengkel dengan hasil ini. Apalagi dia baru saja memberikan dukungan secara serius kepada sepak bola nasional dan timnas beberapa waktu lalu. Bahkan dalam sesi pidato itu, dia menyebut kalau Indonesia harus masuk Piala Dunia, karena sepak bola sudah menjadi salah satu harga diri sebuah bangsa. PSSI saat ini pun mendapat banyak kritikan, hujatan, bahkan tekanan, tentang keputusan mengganti STY di tengah jalan. Banyak supporter yang merasa, kalau Erick Thohir benar-benar blunder mengganti STY dengan Kluivert di tengah jalan, karena inilah hasilnya. Padahal kata mereka, bersama STY dulu Indonesia bisa menahan imbang Australia di kandang sendiri, dan itu memang sangat luar biasa. Sehingga tak heran, sekarang sorotan tajam terarah kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain itu, hashtag Kluivert out juga langsung trending di media sosial Twitter, karena orang merasa kecewa. Gimana pendapat kalian dengan performa timnas kita tadi? Masih optimis gak nih bisa menang lawan Bahrain tanggal 25? Kalah telak lawan Australia. Pemain Bahrain ejek timnas masih di bawah mereka. Sindir soal kemenangan mereka saat di kandang Aussie dulu. Bahrain, aduh kasihan. Kami aja bisa menang loh di sana. Meskipun Bahrain baru saja dikalahkan oleh Jepang dengan skor 2-0. Namun mereka nampaknya sangat senang dengan kekalahan telak Indonesia lawan Australia barusan. Bahkan mereka nampak sangat senang. Dan ungkit soal tim mereka yang bahkan mengalahkan Australia tahun lalu di kandangnya sendiri. Dalam video itu terlihat, kalau para pemain Bahrain sedang mengolok timnas Indonesia, yang memang secara pemain sudah luar biasa, tapi malah dibantai oleh Australia. Sekedar informasi, Bahrain memang pernah mengalahkan Australia di leg pertama pada bulan September lalu. Saat itu mereka bertandang ke Australia,
dan mampu mencuri 3 poin di sana. Meskipun dengan skor tipis 1-0, ya tentu masih mending gitu daripada dibantai 5-1. Pemain Bahrain pun menyebut, kalau akan tampil habis-habisan nanti lawan Indonesia di GBK. Mereka juga bahkan sudah mengantongi kelemahan timnas Indonesia saat ini, apalagi baru dibantai Australia tadi. Bagaimana Anda bisa kalah sangat konyol sebanyak itu? Bahkan kami bermain ke sana bisa membawa 3 poin. Tim Anda sudah diisi pemain dari Eropa. Tapi hasilnya apa? Ya sangat buruk, ucap salah satu pemain Bahrain. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti untuk tim mereka. Walaupun mereka akan didukung penuh supporter nanti, kami sudah antisipasi kelemahan mereka. Kami siap curi 3 poin di Jakarta, dan mengubur mimpi mereka untuk berada di Piala Dunia, tutupnya. Mengaku puas dengan performa anak asuhnya, pelatih Australia mengaku sengaja main menunggu lawan Indonesia dan manfaatkan celah. Tony Popovic, pemain mereka mewah, tapi kami punya pengalaman. Indonesia di laga lawan Australia tadi memang tampil di luar kebiasaan bersama Coach ST dulu. Jika kita teliti dan cermati, ST memang selalu mengandalkan permainan menunggu untuk bisa bermain efektif dan bahkan menang. Selain itu, di beberapa pertandingan saat itu, Coach ST hanya mengandalkan serangan balik cepat, dan itu memang kerap kali berhasil. Hanya saja di lawan Cina bulan Oktober lalu Indonesia kecolongan. Saat itu Indonesia tampil dengan permainan terbuka dan menguasai permainan dan hasilnya ya kalah. Di laga tadi, Indonesia nampak bermain terbuka dan melakukan pressing tinggi ke depan. Dan hasilnya memang pemain kita kecolongan sebanyak 2 kali. Selain pemain error, memang antisipasi bola atas pemain kita sangat buruk. Tony Popovic yang menyebut dari awal sudah mengantongi kekuatan Indonesia, akhirnya bisa memaksimalkan hal tersebut. Di laga itu tadi bahkan dia menyebut, sudah menginstruksikan pemainnya agar bermain menunggu, dan hasilnya ya efektif. Kami memang sengaja bermain menunggu, karena kelemahan mereka adalah di serangan balik. Selain itu, kami juga latihan sepak pojok beberapa waktu, dan itu membuat kami membuat 2 gol dari situasi itu, ucap Popovic. Mereka Indonesia sangat luar biasa secara permainan, bahkan dominasi mereka sangat sulit untuk kami bendung. Tapi tentu dengan bekal pengalaman di level ini, kami bisa membuat itu jadi lebih efektif, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.